Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azira Imran dari komunitas baca Almanar Readers Club. Hari ini saya membaca buku Semua Indah pada Waktunya tentang hidup. Yang keempat di sini tertulis, sebatang pensil bukanlah bagian luarnya yang dari kayu, namun lihatlah grafit yang ada di dalamnya. Jadi untuk melihat seseorang itu jangan melihat dari sampulnya, lihatlah isi hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyita Rani dari komunitas baca Almanar Readers Club, pesantren modern Almanar. Pada hari ini saya membaca buku yang berjudul Santri Pewaris Negeri. Buku ini ditulis oleh Zamzami dan Sam Muharsafah, berjumlah 156 halaman, diterbitkan oleh penerbit Afkari. Di buku ini diceritakan asal mula pesantren, terus apa yang kita cari di pesantren. Asal mula pesantren itu ada seorang kiai yang memiliki pendidikan yang luas. Dulunya nggak ada yang namanya pesantren, sehingga santri belajar di rumahnya. Saking banyak rumahnya tidak menampung lagi, sehingga dibuat balai-balai. Setelah itu terjadilah yang namanya balai pengajian. Kata yang lain yang sering disebut di Aceh, Dayah. Dulu pesantren bukan dikatakan pesantren, tapi pondok, sehingga pesantri. Pesantri adalah tempat penampungan santri-santri, maka dikatakanlah pesantri. Dan sekarang sering sakingnya diucapkan jadilah namanya pesantren. Di pesantren tuh apa sih yang kita cari? Masa kita cuma tidur-tidur doang? Di pesantren itu kita cari apa kemauan kita ngapain di pesantren itu. Kita pesantren atas kemauan kita sendiri, bukan kemauan orang tua. Di pesantren itu bukanlah penjara yang masuk anak-anak nakal, tapi anak nakal itu tidak akan berubah menjadi baik sebelum dari kemauan dia sendiri. Selain itu di buku ini juga menjelaskan tentang keikhlasan. Keikhlasan itu kita berbuat sesuatu dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu dari orang lain. Juga di buku ini
menjelaskan tentang kesederhanaan. Kesederhanaan yang dimaksud bukannya miskin, tapi lain-lain, tapi kesederhanaan dengan teman-teman sama semua. Di sini juga dijelaskan tentang ukhuwah Islamiyah. Kita di sini ramai-ramai, saling meminjam-minjam, dan jangan lupa badaki ya ukti, badaka ya akha, tabur. Terus dengan itu kita kreativitas dan ukhuwah Islamiyah tetap berjalan. Dan kebebasan yang dimaksud bukan kebebasan yang tanpa batas, tapi kebebasan yang dimaksud bebas kita berbuat apa-apa, bebas untuk memilih apa ekskul yang kita ekskul yang kita minati. Dalam ekskul itu kita harus bisa menggalinya. Dan kesimpulannya tuh di pesantren harus dengan niat sendiri, dan di pesantren bukanlah penjara. Di pesantren bukanlah bagi orang-orang yang bandel, tapi pesantren bagi orang-orang yang memang niat untuk belajar. Hanya sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azira Imran dari komunitas baca Al-Manar Readers Club. Hari ini saya membaca buku Semua Indah Pada Waktunya tentang hidup. Di sini banyak dijelaskan tentang kehidupan atau motivasi-motivasi. Salah satunya tentang roda kehidupan. Jadi roda kehidupan itu seperti di saat kita bahagia, di saat kita sedih, itu beroda dan ada waktu yang menentukannya. Lalu tentang bagaimana kita belajar memandang sesuatu. Contohnya tentang pensil. Dari pensil saja kita bisa mengambil lima pokok yang penting. Yang pertama, kita tuh harus sanggup menjalani hal-hal yang besar. Dan kita harus ingat bahwa ada tangan yang membimbing kita. Kita menyebutnya dengan Tuhan. Dia selalu membimbing kita sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, kita harus sanggup untuk diraut seperti pensil dengan belajar tekun sehingga kita menjadi lebih tajam. Yang ketiga, pensil tidak keberatan untuk menggunakan menghapus kesalahan. Seperti kita juga, kita adalah manusia yang tidak mungkin luput dari kesalahan. Yang keempat, di sini tertulis sebatang pensil bukanlah bagian luarnya yang dari kayu, namun lihatlah grafit yang ada di dalamnya. Jadi untuk melihat seseorang itu jangan melihat dari sampulnya, lihatlah isi hatinya. Buku ini ditulis oleh Ihsanuddin. Buku orangnya orang Aceh juga dan diterbitkan oleh Transmedia. Dan pesan terakhir yang dapat kita ambil, bahagia, bersyukur adalah hal yang membuat kita bahagia, bukanlah bahagia yang membuat kita bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.